Setiap negara memiliki sebuah agen rahasia, baik Indonesia ataupun Amerika Serikat. Seperti kita ketahui, Amerika Serikat memiliki agen yang luar biasa. Siapa yang nggak mengenal James Bond, kisah agen rahasia dari Amerika Serikat? Bahkan Indonesia kebobolan agen CIA di Istana Negara. Bagaimana pembahasannya? Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan video ini, tekan dulu tombol loncengnya agar aku semangat untuk membuat video-video berikutnya. Seorang wanita cantik agen CIA leluasa memasuki Istana Presiden. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita jelaskan dulu sedikit tentang apa itu agen CIA. CIA memiliki 3 aktivitas utama, yaitu mengumpulkan informasi seputar pemerintah asing, perusahaan, dan individu, menganalisis informasi, beserta hasil intelijen dari Badan Intelijen Amerika Serikat, untuk menghasilkan penilaian intelijen keamanan nasional yang diajukan kepada pembuat kebijakan senior di Amerika Serikat, dan juga melaksanakan atau mengawasi aktivitas tertutup dan beberapa operasi taktis oleh karyawannya sendiri, anggota militer Amerika Serikat, atau rekan lainnya atas permintaan Presiden Amerika Serikat. Central Intelligence Agency atau CIA dibentuk pada 1947 di Amerika Serikat. Markas CIA sendiri terletak di Langley, Virginia, beberapa mil di sebelah barat Washington DC. Mereka dibentuk setelah Perang Dunia Kedua untuk mengawasi setiap negara. Semasa Perang Dingin, agen-agen CIA dari Amerika Serikat menyusup ke beberapa negara, termasuk Indonesia yang kala itu dicap dekat dengan Blok Timur. Mereka bahkan memasukkan agennya ke istana untuk mendekati keluarga presiden. Kisah ini terjadi antara tahun 1963 sampai 1964. Seorang wanita muda menghadap Presiden Soekarno. Dia mengaku keluarganya adalah pendukung kemerdekaan Indonesia. Bung Karno pun menerima dengan tangan terbuka. Awalnya tidak ada kecurigaan apa-apa dari intelijen dan para pengawal Bung Karno. Identitasnya pasti diamankan. Mahasiswa asal Amerika Serikat ini pun leluasa masuk istana dan bergaul akrab di sana. Komandan Detasemen Pengawal Pribadi Bung Karno AKBP Mangil Martowijoyo bercerita bahkan wanita itu hampir setiap hari menemani Bung Karno dan tamu-tamunya sarapan pagi dan berbincang di istana. Nah, itu dituliskan dalam buku kesaksian tentang Bung Karno 1945 sampai 1967. Saking akrabnya di istana, wanita itu juga ikut latihan menari di istana dan menunjukkan ketertarikannya pada budaya Indonesia. Bahkan wanita ini lebih sering tampil dalam balutan kebaya dan rambut yang digelung sederhana. Putra sulung Bung Karno, Guntur Soekarno Putra, sempat melihat gadis asal Amerika Serikat ini di istana. Seorang wanita bule usia sekitar 19-22 tahun yang sering tampil dengan kebaya. Penampilannya memang sangat menarik. Hanya satu kata yang bisa diucapkan mengenai kecantikannya, perfect, kata Guntur. Tak cuma kecantikannya, wanita itu luwes mengikuti adat Jawa, dari mulai membungkuk kepada orang yang lebih tua, hingga melayani keluarga Bung Karno saat makan. Tampak sekali keakraban antar mereka. Kisah ini pun diabadikan dalam sebuah buku, dalam bukunya, Bung Karno Bapakku, Kawanku, Guruku. Bung Karno pun mulai menunjukkan tanda-tanda ketertarikan pada wanita itu. Akan tetapi, ternyata ia adalah agen CIA. Pada suatu hari, Presiden Soekarno keluar negeri dan bertemu sahabatnya Presiden Pakistan Ayub Khan. Dia bertanya pada Bung Karno, apa di Istana Jakarta ada gadis cantik dari Amerika Serikat? Bung Karno pun membenarkan. Dia menyebut wanita itu sebagai orang baik-baik dan ingin belajar kesenian Indonesia. Apakah Bung Karno tahu betul siapakah gadis cantik itu sebenarnya? Tanya Presiden Ayub Khan yang merasa geli. Bung Karno, ketahuilah gadis cantik itu justru sudah dikenal oleh Intel Pakistan sebagai agen CIA, kata Ayub. Menurut Mangil, Bung Karno sangat terkejut. Begitu hebatnya intelijen Pakistan sehingga bisa mendapatkan informasi seperti itu. Bung Karno kembali ke Jakarta, gadis itu langsung diusir dari istana dan Indonesia. Intelijen Indonesia kebobolan. Tak hanya itu, Bung Karno pun langsung mendamprak Dinas Intelijen Indonesia dan pasukan Cakrabirawa. Bung Karno menjelaskan saat pengecekan awal gadis itu bersih, rahasianya tersimpan rapat-rapat, sehingga tak terendus oleh Intel Indonesia. Agen CIA itu bernama Jane Foster Zlotowski. Dia adalah agen intelijen yang banyak berhubungan dengan tokoh dan pejabat di Indonesia di masa awal-awal kemerdekaan Indonesia. Jane Foster, begitu nama wanita itu, adalah seorang agen, Officer for Strategic Service (OSS), lembaga intelijen Amerika Serikat yang kini bernama CIA. Dari dialah informasi mengenai Indonesia mengalir ke Amerika Serikat. Berikut 5 fakta mengenai sosok Jane Foster yang diambil dari berbagai sumber. Yang pertama kali menjadi mata-mata.
Jane Foster merupakan anggota agen OSS yang pertama bertugas di Indonesia setelah Jepang menyerah pada tahun 1945. Dia mewawancarai Soekarno untuk mengetahui apakah punya rencana untuk menjajarkan dirinya dengan kepentingan sekutu. Pada awalnya Jane Foster diduga direkrut menjadi spionisme pada tahun 1938 oleh operator NKVD, Martha Dutt. Kemudian pada tahun 1942 Jane menyewa sebuah kamar di Henry Collins di Washington DC yang juga aktif sebagai mata-mata. Jane mulai bekerja di OSS pada tahun 1943, ditempatkan di Salzburg, Austria. Kemudian ia menempati sebuah pos di Kandy, sebuah kota pedalaman di selatan Sri Lanka. Mulai dari sini operasi-operasi rahasia OSS dilancarkan ke sejumlah wilayah yaitu Sumatera, Hindia Belanda, Siam, Burma, Malaysia, Indochina, Prancis, dan Vietnam. Fakta yang kedua adalah pernah tinggal di Indonesia. Jane Foster pernah tinggal di Indonesia. Pada waktu itu ia menikah dengan seorang diplomat Belanda, Leendert Kamper. Akhirnya mereka memutuskan tinggal di Jawa, namun pernikahannya hanya bertahan sebatas sampai 18 bulan saja, dan keduanya mengurus proses perceraian. Jane Foster memutuskan tinggal sementara di Bali sampai ia kembali ke Amerika Serikat pada tahun 1939. Pada tahun 1943, Jane bertemu dengan George Zalatovsky. Keduanya memutuskan untuk menikah lagi, tetapi pernikahan kedua ini terjadi halangan karena Jane dan Zalatovsky diduga terlibat dalam kegiatan rahasia atas nama Uni Soviet. Saat itu keduanya sedang dipekerjakan di badan-badan pemerintahan Amerika Serikat yang sensitif selama Perang Dunia Kedua. Mereka didakwa pada tahun 1957 kasus yang mereka tidak pernah diadili dan keduanya membantah tuduhannya. Fakta yang ketiga adalah Jane berperan sebagai penghubung. Jane berperan penting sebagai penghubung OSS pada saat di Indonesia. Ia bertemu dengan Soekarno untuk memantau pandangannya dan kabinetnya. Jane juga melakukan perjanjian secara lisan dengan para pemimpin yang masih di bawah tanah. Dalam autobiografinya An American Lady, Jane Foster menyebutkan tugasnya sebagai staf OSS mengikuti perkembangan politik di Indonesia dan melakukan hubungan teratur dengan Soekarno serta kabinetnya. Fakta yang keempat adalah memastikan Indonesia bukan ancaman buat Amerika Serikat. Menurut buku yang berjudul Tan Malaka Gerakan Kiri dan Revolusi Indonesia pada tahun 1945, karya Heri A. Puzi, setelah pertemuan dengan Soekarno, Jane Foster membuat laporan dengan kesimpulan bahwa Gerakan Nasionalis Indonesia tidaklah berbahaya. Gerakan Nasional Indonesia bukanlah bagian dari rencana besar Rusia atau Jepang untuk menggulingkan imperialisme negara Barat. Jane Foster mengatakan gerakan itu tumbuh dan memuncak secara alami di atas kekesalan masyarakat Indonesia yang sudah menggelora selama berpuluh-puluh tahun. Dia pun memastikan rakyat Indonesia tidak merencanakan revolusi, mereka ingin membicarakan perdamaian. Fakta yang kelima, Jane Foster marah besar. Pasukan Belanda masuk ke Indonesia. Jane Foster sangat marah ketika itu Amerika Serikat mengubah kebijakannya untuk terlibat pada pembangunan demokrasi di negara-negara Asia yang baru merdeka. Presiden Truman yang menggantikan Roosevelt justru mengembalikan Indonesia ke tangan Belanda, sehingga pasukan Belanda kembali datang ke Indonesia. Kemarahan itu dituangkan dalam selembar kertas yang berisi kutukan terhadap kebijakan Amerika Serikat, yang dianggap justru merusak kepentingan Amerika Serikat itu sendiri. Demikian kisah singkat dari Jane Foster, seorang agen CIA dari Amerika Serikat. Kejadian itu membuat Indonesia menjadi berbenah diri. Indonesia terus belajar sampai akhirnya Badan Intelijen Indonesia menjadi hebat seperti sekarang. Demikian juga pembahasan kita kali ini. Jangan lupa tinggalkan komentar kamu di bawah, tuliskan pembahasan apa yang ingin kita bahas pada video-video berikutnya.